Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kembali lagi bersama saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Miftahul Falah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mufradat bahasa Arab pada mata kuliah desain grafis dan multimedia editing. Oke. Baik, sebelumnya saya mau menjelaskan, memberi gambaran pada kalian semua, kenapa kita harus belajar mufradat. Karena mufradat yaitu salah satu komponen penting dalam bahasa Arab yang harus kita bisa. Tanpa kita bisa mufradat, maka kita tidak bisa bahasa Arab. Nah, kita masuk kepada pengertian pembelajaran mufradat bahasa Arab terlebih dahulu. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikaji adanya pembelajaran bahasa yang tepat bagi orang-orang yang non-Arab seperti kita. Jadi, kita harus bisa mempelajari mufradat, harus bisa menghafal ataupun memahami sebuah mufradat agar bisa ketika kita melafalkan bahasa Arab itu tepat dan betul gitu. Nah, untuk pengertiannya sendiri menurut Ahmad Zanan Asifuddin, yaitu pembelajaran mufradat yaitu proses penyampaian bahan pembelajaran yang berupa kata atau perbendaharaan kata sebagai unsur dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi di sini menurut Zanan Asifuddin itu proses penyampaian bahan yang berupa kata atau perbendaharaan kata. Jadi kita akan membahas per kalimat yang ada di Indonesia, kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, dalam pembelajaran kosakata ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pembelajaran kosakata al-mufradat itu tidak berdiri sendiri. Jadi pembelajaran kosakata tidak berdiri sendiri itu hendaknya tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan sangat terkait dengan pembelajaran seperti mutolaah, istima, insya, dan muhadasah. Itu karena empat mata pelajaran ini sudah ada komponen, sudah ada terkait dengan mufradat. Yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu pembatasan makna. Nah, dalam pembelajaran kosakata hendaknya makna harus dibatasi sesuai dengan konteks kalimat saja, karena kadang satu kata dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kadang ada banyak makna gitu dalam bahasa Indonesia, sehingga ada pembatasan makna sehingga kita tahu konteks kalimatnya apa gitu. Terus yang ketiga untuk kita yang harus kita perhatikan yaitu kosakata dalam konteks. Nah, ini penting karena rata-rata orang di Indonesia maksudnya itu belajar mufradat itu kadang pemilihan diksi katanya kurang tepat gitu, sehingga perlu kita analisis, perlu kita belajar kembali untuk pemetaan kosakata yang tepat di dalam konteks sebuah kalimat. Terus yang keempat terjemah dalam pengajaran kosakata. Ini maksudnya gimana? Nah, mari kita bahas.
Pembelajaran kosakata dengan cara menerjemahkan kata ke dalam bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa keseharian kita, adalah cara yang paling mudah, namun mengandung beberapa kelemahan. Nah, kelemahan tersebut antara lain dapat mengurangi spontanitas siswa. Nah, ketika menggunakan dalam ungkapan saat berhadapan dengan benda atau objek kata, itu kelemahannya. Nah, oleh karena itu, cara penerjemahan direkomendasikan sebagai senjata terakhir dalam pembelajaran kosakata. Terus yang kelima itu tingkat kesukaran. Jadi bila ditinjau dari tingkat kesukaran itu kesulitan nih. Kosakata bahasa Arab bagi pelajar di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga. Yaitu yang pertama ada himpunan kata atau yang dinamakan dengan khazanah kata yang diketahui oleh seorang atau entitas lain. Nah, terus yang kedua, kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut dan kemungkinan akan digunakan untuk menyusun kalimat baru. Terus yang ketiga, kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap mudah gitu. Terus itu yang 5 poin yang perlu kita kita pelajari, kita perhatikan sehingga ketika kita menyampaikan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab itu bisa dimengerti oleh orang lain, bisa diterima dengan mudah oleh orang lain, sehingga ketika kita menggunakan bahasa yang baik dan benar itu bisa memudahkan orang lain untuk menerima apa yang kita katakan kepada mereka gitu. Terus yang B, itu ada manfaat dan tujuan. Dan apa sih manfaat dan tujuan pembelajaran mufradat itu? Nah, di sini manfaat dan tujuannya yaitu manfaatnya eh, dapat membentuk keterampilan dan kebiasaan berbahasa, yaitu dalam bahasa Arabnya takwin al-maharat wal adat al-lugawiyah. Nah, orientasi ini tampak dipengaruhi oleh aliran behaviorisme atau yang kalau di bahasa Arab al-madrasah al-sulukiyah yang menyerukan pentingnya pembiasaan berbahasa melalui pengulangan dan latihan-latihan berbahasa dan juga oleh pendekatan komunikatif atau al-madkhal al-ittisali. Nah, untuk tujuannya sendiri itu tadi manfaatnya. Untuk tujuannya sendiri itu ada 4 aspek. Yaitu yang pertama tujuannya mempelajari mufradat bahasa Arab, yaitu memperkenalkan kosakata baru kepada siswa atau mahasiswa, baik melalui bahan bacaan maupun paham al-masmu' gitu. Yang kedua, melatih siswa atau mahasiswa untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan baik dan benar, karena pelafalan yang baik dan benar mengantarkan kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar gitu. Terus yang ketiga, memahami makna kosakata. Nah, baik secara denotatif atau leksikal, leksikal itu berdiri sendiri, maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu, maka makna konotatif dan gramatikal itu sangat dibutuhkan. Ya tadi seperti penempatan diksi yang tepat untuk sebuah kalimat gitu. Terus yang keempat, mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufradat. Nah, seperti berekspresi lisan maupun tulisan atau konteksnya yang benar. Nah, tujuan tersebut mencerminkan integritas kompetensi kognitif, yang mana mengenal, mengetahui, menyebutkan, mengapresiasi, menilai bermanfaat, dan sekaligus psikomotorik. Nah, itu yang manfaat dan tujuan. Terus kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni dasar-dasar pemilihan kosakata. Nah, kita perlu tahu bahwa untuk pemula itu ketika guru
mengasih mufrodat itu ada tingkatannya tersendiri. Jadi tidak apa namanya, semena-mena ketika bagi pemula guru itu mengasih mufrodat yang tingkat levelnya sudah tinggi, itu akan mempersulit bagi orang yang pemula. Jadi dasar atau asas yang menjadi prinsip acuan pemilihan kata atau kosakata dapat diuraikan menjadi banyak ini. Dan yang pertama itu ada frekuensi. Nah, apa itu frekuensi? Frekuensi yaitu penggunaan kata-kata yang tinggi dan sering. Itulah yang harus menjadi pilihan utama. Jadi ketika apa namanya, ada penggunaan kata-kata yang bersifat sehari-hari, misalnya kayak meminjam atau apa namanya, ya seperti bahasa-bahasa setiap hari lah, itu harus diutamakan karena pembelajaran kosakata itu membutuhkan kebiasaan yang memang harus kita jalani sebagai apa namanya, siswa yang mempelajari bahasa Arab. Yang kedua ada rang, yaitu mengutamakan kata-kata yang banyak digunakan baik di negara Arab maupun di negara-negara non-Arab atau di suatu negara tertentu yang mana kata-kata itu lebih sering digunakan. Itu yang B. Terus yang C, availability, yaitu menggunakan kata-kata atau kosakata yang mudah dipelajari dan digunakan dalam berbagai media atau wacana. Misalnya seperti kosakata aplikasi, nah WhatsApp apa, terus Instagram apa gitu mungkin. Terus yang keempat, yang D, yaitu familiarity, yakni mendahulukan kata-kata yang sudah dikenal dan cukup familiar didengar sehari-hari, seperti penggunaan kata lebih sering digunakan daripada kata padahal keduanya sama maknanya. Jadi apa namanya, mengutamakan kata yang sering digunakan dalam sehari-hari gitu. Terus ada coverage, yakni kemampuan daya cakup suatu kata untuk memiliki beberapa arti sehingga menjadi luas cakupannya gitu. Terus yang selanjutnya significance, yaitu mengutamakan kata-kata yang memiliki arti yang signifikan untuk menghindari kata-kata umum. Nah, gitu. Terus yang kelima, yang terakhir yaitu Arabisme. Nah, yakni mengutamakan kata-kata Arab dari kata-kata serapan yang diarabisasi dari bahasa lainnya. Ini seperti apa ya? Seperti kalimat teknologi. Nah, teknologi. Terus seperti kursiun. Itu kan kalau bahasa apa namanya? Kalau bahasa Indonesia kursi. Nah, seperti teknologi teknologi kalau bahasa Arabnya berarti teknologi. Ya banyak sekarang karena di zaman modern ini banyak pembaharuan kata, pembaharuan bahasa sehingga di bahasa Arab itu perlu Arabisasi. Ya mungkin cukup itu, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan di hati Anda, mungkin mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen di bawah ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.